Abah pun terbangun. "Mau apa kamu, Maya?" tanya Abah. Maya langsung menampar Abah dan jatuh tersungkur di dekat lemari. "Ranti, kamukah itu?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita masih ingin teruskan tulisan dari Restu Wiratmaja. Terima kasih buat Restu Wiratmaja ya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Badri dan Agung berangkat menuju rumah Mbah Wanto. Mbah Uti masuk ke rumah untuk menghibur Suci dan Evan yang berada di kamarnya. Abah masih memandangi halaman rumah itu. Dia seperti menunggu seseorang yang menyapu di halamannya. Namun orang itu tidak kunjung datang. Di dalam perjalanan mereka berdua hanya diam. Mereka berdua seperti budak yang dikejar-kejar oleh sesuatu yang tidak pernah terselesaikan. Begitu mereka telah sampai di rumah Mbah Wanto. Ternyata Mbah Wanto telah berada di depan rumahnya. "Mbah," ucap Agung, "langsung saja masuk. Saya sudah tahu maksud kedatangan kalian berdua ke sini." Agung dan Badri masuk ke dalam rumah Mbah Wanto. "Sini, silahkan duduk," ucap Mbah Wanto. "Baik, Mbah, baik." Mereka berdua duduk di hadapan Mbah Wanto. "Sini, kemarikan gelang itu," ucap Mbah Wanto. Agung memberikan gelang itu kepada Mbah Wanto. "Gelang ini bukan gelang sembarangan. Ada sesuatu yang tersimpan di dalamnya yang mengaitkan makhluk itu kepada gelang ini," ucap Mbah Wanto. "Jika kalian tahu, dulunya Mbah Uti lah orang yang memelihara makhluk itu," jelas Mbah Wanto. Badri dan Agung terkejut mendengar itu. Jadi selama ini dia tertipu oleh Mbah Uti yang menutupi kebenarannya. Namun makhluk itu dibuangnya karena memakan korban. "Maksudnya gimana, Mbah?" tanya Badri. "Makhluk itu awalnya sebagai peliharaan biasa untuk menjaga kalian dari gangguan makhluk lainnya. Namun begitu kelahiran anak pertama kalian, makhluk itu kehilangan kendali dan sering mengganggu keluarga kalian. Lalu istrimu, Badri, ya, Ranti kan? Dia bersikeras untuk menyingkirkan makhluk itu pada saat tengah malam. Dia ingin menghancurkan makhluk itu bersamaan dengan gelang ini." "Kenapa istriku yang menghancurkan, Mbah?" tanya Badri. "Istrimu adalah orang yang pertama kali mengetahui keberadaan makhluk itu. Sebelumnya, Mbah Utimu telah membuangnya. Namun karena gelang yang dijadikan perantara itu ternyata digunakan oleh istrimu," jelas Mbah Wanto. "Pantas saja istriku meninggal di dekat sumur dan gelang itu." "Gelang itu berada di sisinya kan?" tanya Mbah Wanto. "Benar, Mbah, benar," kata Mbah Uti seperti itu. "Gelang itu ingin dia lempar ke dalam sumur. Namun makhluk itu keluar terlebih dahulu dan membunuh istrimu. Karena itu jika ingin kau hancurkan, hancurkanlah tempat di hari ke-100 kematian istrimu. Jika tidak, makhluk itu akan terus merongrong keluargamu," jelas Mbah Wanto. Semuanya terdiam. Iya, Mbah, iya." "Satu lagi, awasi istrimu juga, Gung. Dia juga telah berlubang. Dia akan menjadi sasaran berikutnya." "Oh, begitu ya, Mbah. Mbah Uti menitipkan salam untuk Mbah Wanto." Mbah Wanto hanya tersenyum. Mereka berdua pun kembali ke rumah untuk menyelesaikan tugas berikutnya. Namun yang dijadikan pertanyaan Badri dan Agung adalah mengapa Mbah Uti memelihara makhluk itu. Jika untuk melindungi keluarganya, mengapa dia bersusah payah memelihara kolong wewe? Mbah Uti benar-benar tak bisa ditebak antara gelagat bicara, kelakuan, dan pikirannya. Sangat rapi dan tak kasat mata untuk ditampilkan di hadapan keluarga mereka.
Sesampai di rumah, Bauti sudah berada di ruang tamu. "Kurang lebih 2 bulan lagi kita persiapkan semua," ucap Bauti. Agung dan Badri terkejut. Ternyata Bauti telah dahulu lebih tahu. Bauti beranjak bangkit dan meninggalkan mereka berdua. Namun Badri memotong langkahnya dengan mengucapkan kalimat yang menusuk hati Bauti. "Terus kenapa Bauti memelihara makhluk itu?" tanya Badri. Bauti terdiam mematung. Kedua tangannya menggenggam kuat. Dia menoleh ke arah Badri dan Agung. "Sampai sekarang kau belum paham juga apa makna di balik ini semua?" tanya Bauti. "Tapi mengapa, Mbah?" tanya Badri. "Makhluk itu adalah peliharaan turun-temurun keluarga ini. Jika dilepaskan, akan memakan korban. Jika dipelihara, juga sama saja. Mengapa tidak dilepaskan saja, toh, Mbah?" tanya Badri. Bauti menuju ke arah Badri dan menampar pipinya dengan keras. "Wah! Tutup mulutmu. Dari pertanyaan-pertanyaan yang membuat hatiku kacau. Jangan pernah bertanya lagi, mengerti?" ucap Bauti keras. Badri hanya terdiam. Selama ini dia tahu bahwa tindakan istrinya tidaklah bersalah. "Aku yakin Randri akan datang di hari ke-100 kematiannya. Dia akan menuntut balas kematiannya serta akan memberikan pelajaran besar kepadamu, Mbah," ucap Badri lalu pergi meninggalkan Bauti dan Agung. "Mbah," ucap Agung. Hati Bauti menjadi kacau. Biarkan dia menenangkan hatinya dulu. "Jaga istrimu ya, Gung. Dia belum makan dari pagi." "Iya ya, Mbah, siap." Selama beberapa hari, Bauti jarang keluar rumah. Dia lebih fokus ada di kamar untuk menyiapkan semua. Begitu juga dengan Agung yang terus-menerus menjaga Maya dan Suci. Badri juga sama. Berhari-hari dia cuma menghabiskan waktu dengan Evan. Tibalah saatnya, hari ke-100. Hari 100 kematian Ranti yang ditunggu-tunggu. Malam hari pukul 9. Para keluarga tidak seperti biasanya. Saling diam, tak ada komunikasi yang jelas. "Pah, Evan mau main sama Suci," ucap Evan. Ya udah, Nak. Nanti Papa panggil Suci untuk menemenin kamu ya." "Sekarang ya, Pah?" "Iya ya ganteng, sebentar ya." Badri keluar kamar untuk menuju Suci yang berada di kamar Maya dan Agung. "Gung, Agung," ucap Badri sambil mengetuk pintu. "Apa?" "Ini hari ke-100. Cepat hancurin gelang itu," ucap Badri. Iya, sebentar. Tunggu dulu ya. Apalagi Suci dipanggil Evan tuh suruh tidur di kamarnya." "Oh iya sebentar ya." Agung pun menutup pintu kamarnya dan membukanya lagi bersama dengan Suci. "Om, Evan di mana?" tanya Suci. "Ada tuh di kamarnya." Sana main sama Evan ya," jawab Badri. "Iya ya Om, iya." "Ya sudah, jangan nakal ya," pinta Agung. "Iya Pak, iya." Suci pun memasuki kamar Evan. "Gelangnya mana?" tanya Badri. "Ini." Agung pun menyerahkan gelang itu. "Maya, gimana keadaannya?" "Dia masih tidur. Udah lumayan enak lah badannya. Cuma ya masih pusing katanya." "Ya sudah, ayo kita langsung hancurkan gelang ini saja. Tunggu. Ada apa lagi?" tanya Badri. "Gimana dengan Bauti?" tanya Agung. "Biarin saja. Dia mungkin gak mau bantu kita," ucap Badri. Ya sudah. Mereka pun menuju sumur sambil membawa palu berukuran besar yang biasa untuk memecahkan batu cadas. Agung dan Badri telah bersiap untuk menghancurkan benda itu tepat di atas sumur yang telah tertutup paten dengan semen. Sekarang, Agung pun mengangkat palu itu dengan tinggi-tinggi dan menghancurkan gelang. "Ah, Papa!" teriak Evan dan Suci dari kamar. "Gong, itu suara Evan dan Suci kan?" ucap Badri. "Dri, cepat tolongin mereka. Biar aku saja yang menghancurkan gelang ini," teriak Agung.
Badri pun langsung berlari menuju kamar dan mendapati keduanya sedang ditarik oleh kolong wewe yang payudaranya sampai menyentuh lantai. "Evan, Suci, buka pintunya. Evan, tolong buka pintunya. Papa, tolong Pak, tolong Evan Pak." Badri sekuat tenaga mendobrak pintu itu dengan sekuat tenaga. Namun pintu yang atasnya terdapat kaca itu tak bisa didobrak oleh tubuh Badri. "Buka, ayo buka cepat. Buka Evan, Suci, ayo buka pintunya. Papa, tolong Pak," teriak Suci dan Evan yang kedua kakinya ditarik oleh kolong wewe. Bersamaan dengan hal itu, Agung terus-menerus memukul gelang emas itu, namun sedari tadi tidak berhasil menghancurkannya. Kolong wewe itu telah mendekap kedua tubuh mereka. Jangan ambil anakku, jangan." Agung terus-menerus memukul gelang itu berkali-kali dengan sekuat tenaganya. Di pukulan yang ke-100, dia berhasil mematahkan gelang itu. "Alhamdulillah, berhasil juga," ucapnya. Dengan seketika, kolong wewe itu teriak kencang sambil memegangi kepalanya dan melepaskan Evan dan Suci. "Evan, Suci, buka pintunya cepat, buka." Evan dan Suci pun berlari ke arah pintu dan membuka pintu. "Papa, Evan takut. Suci juga Om, Suci juga." Badri memeluk mereka berdua dan menutup kembali pintu kamarnya serta mengunci kamar itu dari luar. Evan dan Suci terus menangis karena trauma berat. Mendapati sosok itu muncul secara tiba-tiba di kamarnya. Hal yang serupa juga terjadi kepada Maya. Dia kesurupan sosok wanita. Maya terbangun dengan mata melotot dan menuju kamar Mbah Uti serta Abah. Mama, mau kemana?" tanya Suci. Suci pun ingin menghampiri Maya, namun tangannya ditarik oleh Badri. "Itu bukan mamahmu." Maya masuk ke kamar Mbah Uti dan mendapatkan Mbah Uti serta Abah sedang tertidur. Abah pun terbangun. "Mau apa kamu Maya?" tanya Abah. Maya langsung menampar Abah dan jatuh tersungkur di dekat lemari. "Ranti, kamukah itu?" tanya Mbah Uti. Tanpa banyak lama, Ranti langsung mencekek leher Mbah Uti dan menempelkannya ke tembok. Hentikan itu Ranti, hentikan ini," teriak Mbah Uti kesakitan. Mendengar hal itu, Agung dan Badri langsung memasuki kamar Mbah Uti dan mendapati Maya sedang mencekik leher Mbah Uti. "Ranti, sudah cukup, sudah," teriak Badri. Mbak Ranti, sudah cukup ya Mbak," teriak juga Agung. Ranti yang sedang memasuki tubuh Maya itu terus mencekik leher Mbah Uti. "Ranti, ini Evan. Kamu kangen kan dengan dia?" ucap Badri. "Mama, udah udah. Kasihan nenek," ucap Evan sambil menangis. Ranti melepaskan cekikannya. Air matanya berjatuh ketika mendengar suara Evan, anaknya sendiri itu. Mama, udah pulang aja. Evan di sini baik-baik saja kok, Ma. Mama yang tenang ya di sana." "Ranti, sudah ya. Evan aku saja yang menjaga." Ranti yang memasuki tubuh Maya itu menangis terseduh-seduh. "Evan anakku." "Maafin Mbah Uti ya Ranti," ucap Badri. "Sekarang keluarlah dari tubuh Maya. Kasihan Maya, kasihan Mbah Uti, kasihan Evan, kasihan kita semuanya," ucap Badri. "Mama, Evan janji gak akan nakal. Evan gak akan ngelawan Papa. Evan janji Ma," ucap Evan. Ranti yang memasuki tubuh Maya tersenyum dengan air mata yang membasahi pipinya. "Sekarang pulanglah. Kami akan terus mendatangi kuburanmu," ucap Badri. Tiba-tiba angin berembus kencang memasuki kamar Mbah Uti. Bersama dengan itu, Ranti keluar dari tubuh Maya. "Maya!" teriak Agung sambil menangkap tubuh Maya yang sudah lemah itu.
"Mas," ucap Maya. Mbak Uti masih memegangi lehernya sambil menangis. "Maafin Mbah ya," ucap Mbak Uti kepada Ranti. Evan berlari menuju neneknya sambil memeluk Mbak Uti. "Mbah," Badri tak kuasa menahan air matanya melihat sesuatu yang haru itu. Suci mendekati Maya sambil menangis. "Mama, Suci takut. Mama ndak apa-apa kan?" Sudah, sekarang ada papa. Suci jangan takut," ucap Agung. Abah terbangun dan mendapati suasana yang mengharukan itu. Dia pun beranjak bangkit, kemudian memeluk Badri. "Maafin Abah Yandri." "Iya Bah, gak apa-apa." Keesok harinya, satu keluarga ini sepakat untuk mengunjungi makam Ranti untuk berziarah. Mereka berdoa untuk ketenangan Ranti sambil meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan kepada Ranti. "Sekarang Mama yang tenang ya di sana. Evan bakal jagain Papa." Badri dan yang lain tersenyum mendengar celoteh polos dari Evan. Mereka kemudian meninggalkan pemakaman ini. Kini hanya Badri yang masih berdiri di hadapan makam istrinya. Dari kejauhan dia mendapati seorang wanita membawa sapu sambil memandanginya dengan tatapan tajam. Ketika Badri ingin mendekat, wanita itu telah hilang. Badri yakin orang itu adalah suruhan Mbah Wanto yang memberi peringatan kepada keluarganya akan fakta di balik peristiwa di 100 hari kematian istrinya. Cerita ini sudah selesai. Semoga saja cerita ini bisa diambil hikmahnya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga buat Restu Wiratmaja yang sudah menuliskan cerita sekeren ini. Bila kalian senang dengan cerita ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga banyakin komentarnya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.